Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati asatidzah, alhamdulillah di sini ada Ustaz Ridwan, ada Ustaz Kamaruddin, ada Ustaz Tauhid, Ustaz Hafid, Ustaz Mulahizun Amin, dan asatidzah ya, yang lain, ada Ustaz Ardi, para pengurus pimpinan ranting Muhammadiyah, dan juga alhamdulillah ada beberapa pembina yang ada di kampus Ustaz. Wali-wali asrama ada sebagian berada di kampus, juga beberapa santri yang sedang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada sore hari ini kita berada di majlis ya, mudah-mudahan terhitung sebagai majlis ilmu, majlis zikir yang Allah Subhanahu wa ta'ala ya, liputi dengan rahmatnya, dinaungi oleh malaikat-malaikat, dan kita mendapatkan ketenangan seperti yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita dan keluarga beserta sahabat-sahabat beliau, juga pengikut beliau hingga akhir zaman. Saya minta maaf ya, mungkin masih ada ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, baik di sini ya, di Ummul Mukminin ataupun di Darul Arqam, yang seandainya beliau dijadwalkan tentu beliau akan menyempatkan diri untuk hadir, tapi karena kesempatan ini kami dijadwalkan, maka ya mudah-mudahan ini bagian dari saling mengingatkan dan menasihati. Wa idza stansahaka fansahu, apabila saudaramu minta dinasihati maka nasihatilah, walaupun sesungguhnya ya mungkin apa yang akan kita baca atau kita muzakarah sore hari ini adalah ya pertama nasihat untuk diri saya, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi nasihat untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, asatidzah, ustadzat, alhamdulillah ya di sore hari ini ada juga asatidzah, ustadzat, dan ibu-ibu pengajian az-zakirat yang bertepatan dengan jadwal pengajiannya Jumat sore. Ya, walaupun mungkin belum semua hadir karena biasanya juga paling cepat jam 4.30 baru mulai. Ya. Tadi informasinya juga bahwa ibu-ibu di Ummul Mukminin tidak sempat hadir karena juga ada pengajian Aisyah. Alhamdulillah semua mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, dan ya kita tercatat dalam amalan-amalan yang baik insyaallah. Kegiatan kita adalah bagian dari amalan-amalan yang baik. Asatidzah, ustadzat, dan anak sekalian saya cintai, begitu juga ya mungkin ada yang menyaksikan dari jauh. Ya semoga kita semua walaupun dipisahkan oleh jarak, tetapi mudah-mudahan kita tercatat dalam satu majlis, ya majlis zikir atau hilaqul zikir, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza maratum bi radatin min riyadil jannah atau idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Jika kamu melewati taman-taman surga maka ya singgahlah, ya ambillah kebaikan daripadanya. Tanya apa itu ya Rasulullah? Beliau katakan hilaqul dzikir. Ya, majlis di mana Allah Subhanahu wa taala disebut, ayat-ayatnya dibaca, hukum-hukumnya
syariatnya dipelajari. Maka mudah-mudahan ya sore hari ini kita tercatat ya bagian dari majlis-majlis atau hilaquz zikir itu yang merupakan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Jemaah yang dirahmati Allah, pada sore hari ini ya saya ingin membaca atau mari kita membaca satu ayat dari surah Ar-Rum ya, atau mungkin beberapa ayat setelahnya, yaitu ayat dari ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Ya, zaharal fasadu fil barri wal bahr. Ya, telah nampak kerusakan ya, di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas. Ya, disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum, ya, supaya Allah ya, merasakan kepada mereka. Ya, disebutkan dalam qiraat lain linudhiqahum, supaya kami merasakan kepada mereka ba'dal ladzi amilu, sebagian dari apa yang telah mereka lakukan, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali, yaitu supaya mereka bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan atau menukil dalam kitab tafsirnya beberapa pendapat tentang makna zahar al-fasad, telah nampak kerusakan ya. Di antara pendapat atau penafsiran yang beliau nukil, beliau katakan ya, qala Qatadah was-Suddi al-fasadu asy-syirk. Beliau katakan wa huwa a'zamul fasad. Ya, kerusakan itu adalah kesyirikan dan itu adalah kerusakan yang paling besar. Ya. Di surah Luqman, innasyirka la zulmun azim. Ya, Allah taala berfirman, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang ya, sangat besar. Ya. Bahkan ya, kesyirikan adalah dosa yang Allah taala tidak akan ampuni pelakunya jika mati tanpa bertaubat dari perbuatan syirik itu. Ya, itu satu penafsiran. Beliau juga menukil penafsiran yang lain. Ya, ada banyak penafsiran di sini, tapi ya beberapa saja kita sebutkan. Beliau katakan waqila al-fasadu al-qahtu wa qillatun nabat wa dhahabu al-barakah. Ya, kerusakan itu adalah paceklik ya, atau kekeringan dan ya, kurangnya tanaman yang bisa dinikmati atau dipanen hasilnya, dan hilangnya keberkahan-keberkahan. Ya, itu satu penafsiran dari makna al-fasad atau kerusakan. Beliau juga menyebutkan menukil yang lain, yaitu qala huwa nuqsanul barakah bi a'malil ibadi kay yatubu. Ya, yaitu berkurangnya keberkahan disebabkan oleh perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah ya, supaya mereka bertaubat kembali kepada Allah. Waqila anna al-fasad fil bahri inqita'u saydihi bidzunubi bani Adam. Ya, kalau kerusakan di laut adalah berkurangnya atau susahnya didapatkan hasil tangkapan dari buruan laut, ikan-ikan dan sebagainya. Ya. Waqila al-fasadu kasadul as'ari wa qillatul ma'ashi. Ya, ada juga menafsirkan kerusakan itu adalah memburuknya atau mahalnya harga barang-barang di pasar. Ya. Ya. Permasalahan pada perdagangan, harga barang menjadi naik
wa qillatul ma'ashi, dan susahnya ya mata pencaharian. Jadi banyak orang-orang yang susah mendapatkan nafkah untuk kebutuhan hari-harinya. Wa qila al-fasadu al-ma'asi wa qat'us sabil waz-zulm. Penafsiran lain mengatakan ya, al-fasad atau kerusakan itu adalah dosa-dosa dan qat'us sabil, ya perompakan, atau ya ada orang-orang yang mengganggu perjalanan orang-orang yang dalam perjalanan, merampok, bahkan mungkin membunuh dan sebagainya. Ya. Waz-zulm, dan kezaliman. Ya, ini diantara penafsiran dari al-fasadu yang dinukil oleh al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Kemudian liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, ya. Atau sebelumnya bima kasabat aydin nas, yaitu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Kalau dikatakan perbuatan tangan, maka itu namanya dzikru al-juz', ya, niabatan al-kull. Jadi menyebutkan sebagian untuk mewakili yang lain. Kenapa? Karena tanganlah yang paling banyak perbuatannya. Ya, mengambil, memberi, ya, memukul dan sebagainya, tangan yang paling banyak perbuatannya. Ya, maka disebutkan tangan untuk mewakili yang lain. Karena mulut juga ya banyak melakukan kerusakan. Mata, pendengaran dan penglihatan juga banyak ya kerusakan yang ditimbulkan. Demikian juga kaki dan ya lainnya. Nah, maka Allah menyebutkan tangan untuk mewakili yang lain. Ya, karena kalau kesyirikan itu adalah perbuatan hati. Perbuatan hati yang ya diwujudkan oleh anggota tubuh. Ya, kalau hatinya menyekutukan Allah, maka bentuk penyekutuannya adalah ya misalnya bersujud kepada selain Allah, atau memberikan sesajian kepada setan-setan dan seterusnya. Kemudian bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang telah mereka lakukan. Kalau Allah menimpakan musibah, bencana dan sebagainya, itu baru sebagian atau akibat dari sebagian yang kita lakukan. Karena ya balasan yang sesungguhnya itu nanti pada hari kiamat. Jadi kalau Allah memberikan balasan dari keburukan manusia, maka itu hanya sebagian. Tujuannya juga supaya Allah ya, supaya hamba-hamba Allah kembali bertaubat, atau mungkin dengan itu Allah menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan, sehingga nanti tidak lagi ya diazab pada hari kiamat, atau mungkin ya supaya meringankan azabnya nanti di hari kiamat. Tentu yang seperti itu bagi orang-orang yang beriman dan tidak melakukan kesyirikan, karena orang kafir ya kekal di dalam neraka. Demikian juga orang musyrik yang mati dalam kesyirikannya itu kekal di dalam neraka. Jadi ya, ini juga menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Di ayat lain dikatakan seandainya Allah menghendaki mengazab manusia karena perbuatannya, niscaya tidak ada yang tinggal di muka bumi, tidak ada yang tersisa di muka bumi. Ya. Maka ya Allah menurunkan bencana dan azab itu adalah supaya manusia sadar. La'allahum, diakhiri dengan ayat la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali, ya ay yatubu, ya, supaya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, ini teks ayatnya dan terjemahan singkatnya atau penafsiran singkatnya.
Maka apa yang perlu kita lakukan menyikapi ayat ini? Ya, yang pertama bahwa melihat realita atau kenyataan yang kita alami, ya, baik di sekitar kita ataupun di tempat-tempat yang jauh yang informasinya begitu mudah untuk kita dapatkan, maka bisa kita rasakan dan pahami bahwa kerusakan itu semakin banyak. Kerusakan semakin banyak. Kalau tadi disebutkan ya kesyirikan, ya maka saya yakin kita sampai hari ini masih mendengar tentang perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan oleh umat manusia. Dan itu juga yang menyebabkan musibah-musibah yang lain. Kalau tentang kerusakan atau bencana yang disebut dengan bencana alam, banjir, longsor, tsunami dan seterusnya, itu juga ya, menjadi informasi yang menghiasi pemberitaan-pemberitaan tentang masalah tadi disebutkan mahalnya harga-harga barang di pasar. Ini juga menjadi keluhan ya sebagian besar masyarakat, terutama tentang kezaliman ya, perbuatan penghinaan. Belum lagi tentang keamanan, ya, pembegalan dan sebagainya juga masih menjadi berita. Ya. Pemerkosaan, nauzubillah, semuanya ya, masih menyisakan atau menyebabkan rasa takut untuk kita bepergian dan seterusnya. Ya, apalagi berita juga menjadi keresahan akhir-akhir ini ya, adanya orang-orang yang ya dengan modus dan motif berbeda-beda, wallahu alam, atau mungkin ya ada imam-imam salat yang bahkan dianiaya di tempat salatnya, di masjidnya. Ada orang yang dalam perjalanan ke masjid juga diganggu ya, dibacok, dilempari dan seterusnya. Ya, ini bagian dari kerusakan-kerusakan itu yang membuat keresahan, sehingga ya ada imam masjid katanya sampai bawa memang parang, siap-siap ya, dan itu wajar karena ya jangan sampai itu semakin banyak ya, sehingga ini pun menimbulkan keresahan, kekhawatiran kalau itu didalangi oleh orang-orang tertentu yang memang anti-Islam ya. Walaupun kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, biasanya ujung-ujungnya orang gila, orang stres ya. Nah, ini semua ini adalah musibah yang akibat dari perbuatan tangan manusia. Setelah kita
mencocokkan ayat ini dengan realita yang ada. Selanjutnya jemaah yang dirahmati Allah, yang perlu, bahkan lebih perlu untuk kita renungkan, sebesar apa saham dan andil kita dalam kerusakan itu. Ya, jangan sampai kita merasa karena ini kita di pesantren, kita ini selalu ke masjid, kita ini menghafal Quran, tentu ya kita tidak termasuk. Ya, tangan-tangan kita bukan bagian dari yang melakukan kerusakan-kerusakan itu. Ya, tentu kita tidak boleh lalai seperti itu. Kita tetap harus memikirkan sebesar apa saham kita, andil kita dalam kerusakan atau pengerusakan itu. Karena ya, kerusakan itu bukan timbul, ya, tidak mesti secara langsung, tidak mesti ya terjadi longsor karena orang-orang yang menebang hutan, pohon-pohon di hutan, di gunung. Tidak mesti. Ya. Dikatakan bahwa ya, binatang-binatang itu kalau terjadi kekeringan, binatang itu melaknat manusia yang melakukan dosa-dosa. Mereka mengatakan ini gara-gara cucu Adam yang melakukan dosa. Artinya, ya, perbuatan yang dilakukan oleh orang itu bisa berpengaruh pada orang lain, bisa dirasakan oleh orang lain. Makanya dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ya, takutlah pada fitnah, bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu. Baik. Ya, bahkan ada fitnah yang ya, hanya menimpa orang yang tidak menimpa orang yang berbuat zalim secara langsung, secara nyata, tetapi yang ditimpa adalah orang-orang yang tidak bersalah. Ya, maka ya, kalau kita mau merenungkan ini ya, dan kita introspeksi diri, ya, berkaca bagaimana kehidupan kita, ya, jangan sampai kita punya andil yang besar, atau jangan sampai kita punya andil walaupun sedikit. Ya. Kalau misalnya, ya, ini mungkin contoh, kalau dikatakan bahwa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi karena pada peristiwa demo-demo itu adalah karena pemerintah misalnya membuat undang-undang yang tidak memihak pada rakyat atau menyengsarakan rakyat dan juga disetujui oleh wakil-wakil kita di parlemen. Pertanyaannya, apakah ini murni atau hanya betul-betul kesalahan pemerintah dan anggota DPR? Siapa yang memilih pemerintah? Siapa memilih pemimpin-pemimpin kita? Toh yang memilih anggota dewan adalah kita-kita juga, ya. Ya, kecuali yang mengatakan saya kan tidak memilih, ya, saya golongan putih. Ya. Tapi golongan, ya, memilih atau tidak memilih itu adalah pilihan. Memilih atau tidak memilih itu adalah pilihan. Jadi jangan yang tidak memilih mengatakan saya tidak bertanggung jawab karena saya tidak memilih. Boleh jadi karena tidak memilih juga ada efeknya. Ya. Boleh jadi yang memilih efeknya bagus karena dia memilih. Ya, cuma kebetulan yang mengemban amanah adalah orang-orang yang lalai atau ada unsur lain. Demikian juga ya, yang tidak memilih. Boleh jadi karena dia tidak memilih sehingga ya, dia tidak melakukan kesalahan, atau boleh jadi karena dia tidak memilih sehingga yang lain adalah yang ya tidak tepat. Ya. Ya, walaupun ini juga ya karena prinsip, ya. Ada orang-orang yang mengatakan demokrasi bukan sistem Islam sehingga ya, tidak ikut dalam pemilihan umum dan seterusnya. Ya. Tapi lepas dari itu, ya, bahwa pemimpin kita itu lahir dari masyarakat. Wakil-wakil kita juga ditunjuk oleh masyarakat. Ya, kalau dianggap mereka, ya, kan ada mengatakan mereka sudah dibeli. Ya, kalau dianggap mereka sudah dibeli, sekarang orang-orang yang memilih mereka, ya, apakah betul-betul pemilih-pemilih ini memilih mereka karena berharap dan yakin bahwa mereka lah yang terbaik untuk mewakili rakyat,
untuk menentukan undang-undang, untuk memutuskan perkara-perkara ya menyangkut kepentingan umum. Toh ya ada juga yang memilih karena besar tebal-tebal amplopnya atau warnanya dikasih lembaran merah. Ya. Ada juga yang memilih karena melihat dia adalah keluarga kita, walaupun mungkin melihat bahwa kapasitasnya ya, belum cukup untuk dipilih, tetapi karena unsur ya kekeluargaan dipilihlah dia. Nah ini kan berarti ya sedikit banyak kita punya andil dalam masalah ini. Kita punya saham dalam terjadinya keburukan-keburukan. Nah, demikian juga ya kalau dikatakan ya pemimpin kita misalnya atau pemerintah kita ya banyak ya kekurangan-kekurangannya atau kesalahan-kesalahannya, pertanyaannya apa yang kita sudah lakukan? Ya. Paling sedikit yang bisa kita lakukan walaupun nilainya bukan kecil adalah berdoa. Pertanyaannya sudahkah kita semua mendoakan pemimpin-pemimpin kita? Kalau ternyata kita juga belum berdoa, belum mendoakan ya pemimpin-pemimpin kita, berarti kita juga masih lalai. Ya. Pemimpin-pemimpin kita juga adalah manusia, mereka sangat butuh didoakan. Ya. Ya. Minimal kita berdoa, ya Allah, berikan petunjuk, berikan hidayah, berikan tuntun untuk bisa menuntun negeri ini. Kalau tidak, ganti secepatnya. Ya. Kan seperti itu. Kalau engkau menetapkan hidayah, maka percepat hidayah itu. Tuntun mereka untuk bisa membawa negeri ini kepada kebaikan, kepada keridhaan. Kalau tidak, ya, ganti mereka secepatnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, seandainya saya tahu ada doa saya yang pasti diterima, maka saya akan peruntukkan itu untuk ya, pemimpin, untuk khalifah, untuk waliul amr. Kenapa beliau katakan? Karena kalau pemimpin baik, maka akan berefek kebaikan pada seluruh negeri. Tapi sebaliknya, kalau rusak, buruk, maka efek buruknya juga akan menimpa seluruh negeri. Tadi kita sudah mendengarkan khutbah, ya, khatib kita tadi menyinggung seperti itu, bahwa ya kalau pemimpinnya baik, maka efek baiknya juga akan menyeluruh kepada masyarakat dan negeri. Sebaliknya, kalau buruk, maka keburukannya juga akan menimpa negeri ini. Maka ya pertanyaannya tadi, ya, sudahkah kita mendoakan? Ya. Allah Ta'ala mendengar doa-doa kita, maka paling tidak kita doakan. Kalau kita belum bisa berbuat lebih dari itu, ya minimal kita doakan. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, ya. Kita beralih ke sisi lain dari kehidupan kita. Kalau tadi dikatakan bahwa bentuk kerusakan juga itu adalah kekeringan atau gagal panen. Jangan kita katakan bahwa kekeringan ini ya adalah karena hujan yang tidak turun, atau gagal panen karena hama. Ya, itu adalah media yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebab. Ya. Ada penyebabnya. Ya, salah satu penyebabnya adalah dosa-dosa kita. Ya. Jadi kalau petani gagal panen, ya, boleh jadi karena dosa-dosa kita yang ada di kota ini, ya, yang tidak ikut bertani, tidak ikut bercocok tanam. Ya. Akibatnya adalah ya, petani di kampung-kampung, di desa-desa gagal panen. Maka tentu semua ini ya harus menjadi pelajaran bagi kita, ya, untuk berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang bisa menyebabkan itu semua. Kalau ya hal yang lain, kalau misalnya tadi salah satu penafsirannya bahwa bentuk kerusakan itu adalah terjadinya perampokan, pencurian dan ya sebagainya. Pertanyaannya,
Ya, kira-kira orang mencuri karena apa? Ya. Jawabannya ada orang yang mencuri karena itu dijadikan pencaharian. Ya. Ada juga yang mencuri hanya karena kondisi yang mendesak, kebutuhan yang mendesak. Ya, mungkin ada juga yang menjadikan itu mata pencaharian dari awalnya adalah karena kebutuhan yang mendesak. Dirasakan ternyata mudah, ternyata ya pintas. Kita tidak perlu ya kerja lama-lama, ya, kita bisa mendapatkan hasil yang banyak walaupun resikonya juga besar. Akhirnya menjadi pencaharian. Maka pertanyaannya ya, boleh jadi ya. Tapi insyaallah kita semua ini adalah orang-orang pesantren, ya. Tetangga-tetangga kita adalah orang baik-baik. Tapi kalau kita berbicara tentang tempat-tempat yang jauh, ya, kan kita mendengar di mana-mana ada pencurian, berarti di mana-mana ada pencuri. Pertanyaannya, ya, kalau kita sebagai warga, ya, boleh jadi yang melakukan itu adalah tetangga kita. Pertanyaannya, kenapa tetangga kita melakukan itu? Mungkin jawabannya, boleh jadi jawabannya adalah karena kita belum memuliakan tetangga kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memperhatikan tetangganya. Jangan sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, terutama ini sekali lagi ini nasihat untuk saya dan mudah-mudahan juga menjadi nasihat untuk kita semua. Jangan sampai ada tetangga kita yang lapar sementara kita selalu kekenyangan, atau mungkin kita selalu membuang sisa makanan kita. Sementara ada tetangga kita yang ya harus ya mungkin siang kenyang, malam lapar lagi, atau mungkin malam kenyang, siang kelaparan. Ya. Akhirnya ya mereka berpikir, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini susah mencari pekerjaan dan sebagainya, ini jalan pintas dan seterusnya. Berarti kalau seperti itu kita punya andil dalam kerusakan itu. Kita punya andil dalam kerusakan itu. Ya. Mungkin ada saudara-saudara kita yang berhajat tetapi kurang diperhatikan. Saudara-saudaranya yang lain yang mungkin berkecukupan tidak memperhatikan. Ya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna keimanan seorang di antara kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Ya. Kita suka banyak hal. Ya, maka kita pun harus suka untuk saudara kita hal-hal itu. Ya, ini erat kaitannya dengan tadi. Ya, cuma yang tadi itu ya teksnya adalah tetangga. Ya, tetangga artinya yang dekat-dekat dengan rumah kita. Tetapi kita punya saudara-saudara Muslim yang jauh-jauh, yang bukan tetangga dekat kita, tetapi mereka juga perlu untuk diperhatikan. Ya, maka jangan sampai karena kurangnya perhatian kita sehingga kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan di antara mereka. Ya, berarti itu juga ya akibat atau sebagian karena diakibatkan oleh kelalaian kita. Berarti ya kita juga mungkin ada andil di situ. Ya. Kita yang mengemban amanah-amanah. Ya. Baik kita sebagai guru, sebagai pembina pesantren, ya, pengasuh pesantren, pimpinan pesantren, ya. Sebagai santri, sebagai orang tua, sebagai anak, semua posisi-posisi itu adalah amanah.
Maka pertanyaannya, sudahkah kita melaksanakan amanah-amanah kita dengan baik? Ya. Kita sebagai guru, ini mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Jadi ya, kita sebagai guru, kita sebagai pembina pesantren, sudahkah kita laksanakan amanah kita dengan baik? Ya. Jangan sampai kita juga ya belum sepenuhnya melaksanakan amanah kita. Nah, berarti kalau kita belum melaksanakan itu dengan baik, nauzubillah, ya, berarti kita juga masih ada andil dalam ya terjadinya kerusakan-kerusakan. Karena ya amanah yang tidak dilaksanakan itu mengakibatkan ya permasalahan-permasalahan. Kita sebagai anak, sebagai santri, ya kita diamanahkan oleh orang tua kita untuk datang belajar. Ya, kalau ternyata kita tidak datang belajar, kita tidak belajar, hanya main-main, ya malas-malasan, ya berarti kita juga punya andil. Kita juga punya andil. Jangan kita berpikir, ya apa hubungannya? Ya malasnya saya belajar dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi. Ya, baik dalam bentuk bencana alam ataupun dalam bentuk bencana sosial. Apa hubungannya? Ya. Ada hubungannya. Karena kita tidak melaksanakan amanah. Tadi juga disebutkan oleh khatib bahwa jika orang tidak melaksanakan amanah, maka tunggulah kehancuran. Atau apabila urusan diserahkan pada orang yang ya bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Nah itu ya kaitannya dengan amanah. Ya, maka demikian juga kita sebagai orang tua, ya, anak-anak adalah amanah. Ya, bagaimana kita berusaha mendidik anak-anak kita, ya, menghasilkan harta supaya mereka menjadi orang yang populer, supaya mereka menjadi orang yang berpangkat dan seterusnya, yang semuanya sifatnya duniawi, ya maka sia-sia sebenarnya. Mestinya kita mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi orang-orang yang memikirkan agama, orang-orang yang berjuang untuk Islam. Kan ya banyak orang bercita-cita atau mencita-citakan anaknya jadi dokter, anaknya jadi insinyur, anaknya jadi pejabat, anaknya jadi polisi, jadi. Kalau semua itu dicita-citakan hanya duniawi saja, maka berarti kita sudah merusak anak kita. Ya, mereka akan kalau mereka mencapai cita-cita itu, maka mereka mungkin akan menjadi orang yang lalai. Minimal lalai untuk dirinya. Belum lagi kalau ya menjadi juga sebab masalah bagi umat. Ya sepertilah yang dituntut oleh sebagian orang yang turun, ya walaupun kita ya bukan menyalahkan mereka, ya kita berharap ya tuntutan mereka kalau itu adalah kebaikan ya dipenuhi, ya Allah kabulkan dan pemerintah meninjau kembali ya, apa yang menjadi keputusan. Demikian juga ya DPR meninjau kembali. Ya. Tapi ya kalau misalnya demo-demo tentang korupsi, tangkap koruptor, ya, siapa yang melakukan korupsi? Siapa yang melakukan kesalahan? Ya. Boleh jadi itulah akibat karena mereka memang dididik hanya untuk duniawi, tidak untuk ya memikirkan umat dan agama ini. Maka kita sebagai orang tua jangan sampai juga memiliki andil besar dalam kerusakan yang terjadi karena mendidik anak-anak kita untuk hidup di dunia saja, untuk memikirkan perutnya saja. Ya, kita tidak pikirkan bagaimana mereka masuk dalam surga dan menjadi ya sebab orang-orang semua masuk dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Jadi dalam setiap amanah yang diberikan kepada kita, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu
idza amila ahadukum ayyutqina. Ya, sesungguhnya Allah menyukai dari kalian apabila melakukan atau mengerjakan sesuatu untuk menekuninya. Maka ya, pekerjaan yang kita geluti perlu kita tekuni sebagai guru, sebagai pembina, sebagai siswa santri, sebagai orang tua, sebagai ya pekerja. Ya, ini perlu ditekuni. Sebagai polisi, ya aparat keamanan, sebagai pemerintah, semua perlu ditekuni dengan baik supaya hasilnya juga baik. Ya. Contoh lainnya, ya, menyebabkan kerusakan. Yang saya juga kadang-kadang berada dalam posisi yang ya tidak nyaman. Mungkin ustadz dan ustadzah yang ya dari Ummul, dari Darul Arkam juga kadang-kadang mengalami hal yang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang yang diutus untuk memungut zakat di satu negeri, dia datang, dia menyerahkan, ini zakat saya, ini zakat yang saya ditugaskan untuk mengumpulkannya. Ini orang-orang kasih saya sebagai hadiah. Orang-orang kasih saya sebagai hadiah. Nabi kemudian naik di mimbar, ya, mengumpulkan orang-orang di masjid, kemudian naik di mimbar. Beliau mengatakan, kenapa ada orang mengatakan ya begini dan begini, ya. Beliau menirukan apa yang dikatakan oleh sahabat yang diutus itu dan datang kemudian menyampaikan seperti itu. Beliau katakan, tidakkah dia, ya, apakah dia akan mendapat itu seandainya dia duduk di rumahnya saja, tidak diberikan tugas untuk ya, memungut zakat di negeri itu, di kampung itu. Ini kalau kita mau dalami dan kita ya bandingkan dengan kenyataan yang ada, kita akan mendapati bahwa ya adanya kesulitan dalam mengurus urusan di instansi-instansi baik itu pemerintahan ataupun swasta dan sebagainya, ya. Kita akan dapati adanya yang orang katakan pelicin atau hadiah, ya kasarnya sogok menyogok, ya, yang Nabi SAW mengancam ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok itu dalam neraka. Ya. Ada orang mengatakan ini kan tanda terima kasih, tanda terima kasih. Ya. Bayangkan, yang pertama memberikan adalah berterima kasih. Yang kedua memberikan, ya juga ikut berterima kasih. Yang ketiga memberikan, masa saya tidak berterima kasih? Nanti saya dikatakan orang yang tidak pandai berterima kasih. Yang diberikan tanda terima kasih ini kemudian mengatakan, bagusnya tawa, ya pintar ke berterima kasih. Yang berikutnya karena tidak ada tanda terima kasihnya dikatakan ini tidak pintar berterima kasih. Tidak pintar berterima kasih. Maka yang pintar berterima kasih akan lancar-lancar urusannya. Yang tidak pintar berterima kasih, ya mungkin berkasnya ya akan diletak paling bawah. Nah, dan inilah yang menjadi masalah. Ya. Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang banyak berurusan dengan dana-dana insentif dan sebagainya, ya. Tentu mungkin ada pada posisi yang dilema seperti itu. Kita tidak memberikan amplop, dianggap tidak pintar berterima kasih. Kita memberikan amplop, jangan-jangan sampai itu yang inilah yang menjadi, ya, mungkin karena inilah yang berakar, ya, sehingga ya, banyak masalah-masalah yang kita hadapi, ya, yang kemudian menjadi masalah besar di negeri ini, ya, korupsi dan sebagainya, ya itu kan juga dari situ sebabnya, ya. Maka sekali lagi saya katakan ini kadang-kadang kita berada pada posisi dilema, ya. Maka ya kalau ada yang menyaksikan ini, ya
janganlah kita mengharap ya kalau kita diserahi amanah ya di satu posisi yang mungkin orang akan berterima kasih kepada kita karena kita mengurus, mempermudah, maka jangan kita meminta berharap terima kasih itu dalam bentuk materi. Ya. Kita cukuplah orang mendoakan kita walaupun kita juga tidak minta. Ya. Jangankan materi atau duniawi, yang ukhrawi pun sebenarnya kita dianjurkan untuk tidak meminta kepada orang. Katakan jangan kibing bersedekah, tabe amplop di tolong doakan. Ya, tolong doakan. Ini ulama mengatakan sebaiknya jangan begitu. Bersedekah saja. Ya, kalau dia mendoakan kamu, maka ya itu adalah kebaikan. Kalau dia misalnya tidak mendoakan, akan ada malaikat-malaikat yang mendoakan. Allahumma ati mumfikan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak itu balasan. Nah, kalau dia berdoa minimal dia katakan jazakallah, itu kan sudah mendoakan kita. Tapi ulama katakan jangan minta. Ya. Di surah Al-Insan, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak minta balasan dari kamu dan juga tidak meminta terima kasih. Juga tidak meminta syukur terima kasih. Ya, maka ya kita posisi dalam diamanahi posisi tertentu yang ada orang-orang berurusan dengan kita ya, sebisa mungkin kita mudahkan urusannya tanpa mengharap ya, apalagi kalau memang kita sudah ya diberikan balasan atau imbalan atau gaji pada posisi itu. Ya. Karena sekali lagi ya inilah yang membuat kerusakan yang besar ya di negeri-negeri ya, apakah itu di negeri-negeri kaum muslimin ataupun di negeri-negeri ya yang lain. Makanya jauh-jauh ya 14 abad yang lalu, 14 abad lebih, Nabi SAW sudah mewanti-wanti itu. Ya, kenapa ada orang yang mengatakan ya begini dan begini, ini sedekah, ini pemberian orang hadiah kepada saya. Tidakkah dia ya suka? Dia duduk di rumahnya, siapa yang akan datang memberikan hadiah itu kepadanya? Ya. Maka jangan sampai ya kita juga punya andil ya besar dari segi ini, sehingga kita juga punya andil dalam kerusakan itu. Jemaah yang dirahmati Allah, ya tentu kalau kita lebih luas lagi membahas, ya, maka ya kita ini mungkin ya perlu menangis ya, karena terlalu banyak kita melakukan kesalahan-kesalahan yang ya itu sangat mungkin berpengaruh atau menjadi penyebab dari kerusakan. Maka yang selanjutnya yang perlu kita pikirkan, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan? Maka ya sesuai dengan ayat tadi, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya semestinya lah jemaah dirahmati Allah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentu ya kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan ya, baik itu kita sadari sebagai kesalahan ataupun kita tidak sadari sebagai kesalahan karena adanya syubhat-syubhat yang sehingga kita menganggap itu bukan kesalahan ya. Maka pertama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taubat itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah akan mengangkat musibah-musibah baik yang Allah sudah turunkan ataupun yang Allah hendak turunkan. Ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak Allah akan mengazab mereka sementara engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau masih berada di tengah-tengah mereka, dan tidaklah Allah mengazab mereka selagi mereka masih beristighfar. Maka kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya kita memperbaiki diri kita masing-masing.
kita memperbaiki diri kita masing-masing. Ya. Karena kalau kita melakukan kesalahan berarti kita harus menebus kesalahan itu dengan kemudian memperbaiki diri kita masing-masing. Karena ya dengan memperbaiki diri maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan itu dan mengganti dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Ya. Kemudian ya, kalau tadi kita menyinggung tentang amanah-amanah ya, dan posisi-posisi kita, maka ya, di posisi mana kita atau di setiap posisi yang kita berada di situ ya, kita berusaha untuk melaksanakan atau menjalani dengan sebaik-baiknya. Ya, saya ya, sebagai pembina pesantren, ya ustadz juga demikian. Ya, kita dalam posisi sebagai pembina pesantren, ya kita berusaha melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku dalam posisi sebagai santri juga laksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai tetangga, ya, sebagai pejabat, ya, maka ya, di posisi manapun kita laksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Karena tentu kita juga semua akan ditanya tentang amanah-amanah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak sekalian yang saya cintai, adalah bagaimana kita berusaha memperbaiki ya lingkungan kita. Ya, lingkungan kita baik itu lingkungan masyarakat ataupun lingkungan yang kita tempati. Ya. Ya. Salah satu kerusakan yang sangat nyata, kita mungkin menganggap sepele ketika kita minum dengan minuman kemasan, kemudian kita lempar begitu saja. Baik ketika kita berada di mobil kita lempar begitu saja, atau ketika kita di tempat-tempat umum, ya, dengan merasa tidak bersalah, tidak berdosa. Ini juga adalah kesalahan. Ya. Maka baik pribadi kita, ya, kita menghindari hal-hal seperti itu. Demikian juga kita perbaiki lingkungan kita ya, dengan ya, memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Ya, sampah-sampah yang bisa kita pungut, kita masukkan di tempat yang selayaknya. Ya, apalagi kalau itu sampah kita sendiri. Ya, jangankan sampah kita sendiri, sampah orang lain pun kalau kita bisa, maka kita lakukan. Itu juga bagian dari memperbaiki lingkungan. Yang bisa kita tanami, yang perlu ditanami kita tanami, yang perlu kita siram ya. Lingkungan sosial juga seperti itu. Jangan kita merasa ya kan saya cukup diri saya perbaiki, ya cukup saya memperbaiki diri saya ya. Lingkungan kita sangat berpengaruh. Kalau kita merasa ya tidak perlu memperbaiki lingkungan kita, masyarakat kita, maka tunggulah akibatnya. Ya mungkin kita baik tapi anak kita yang akan rusak. Ini yang juga ya saya secara pribadi sangat merasa lemah dalam masalah ini. Ya, kita punya tanggung jawab untuk mendakwai masyarakat, untuk mendidik masyarakat, untuk mengajak masyarakat. Ini juga belum kita laksanakan dan boleh jadi ini juga kita punya andil besar dalam masalah ini. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, siapa yang melihat kemungkaran maka dia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, dengan lidahnya, dengan kata-katanya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika dhaful iman. Kita mungkin belum melaksanakan itu. Kita mungkin baru dari hati kita mengingkari. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa kita ini sebagai masyarakat Islam, kalau ada yang berbuat kerusakan, berbuat ya dosa, pelanggaran yang kerusakan, maka itu seperti ya orang yang dalam perahu di mana orang-orang yang berada di bagian bawah itu melubangi ya dengan alasan supaya kita dapat air tidak perlu naik mengganggu orang-orang di atas lalu lalang. Nabi katakan kalau mereka membiarkannya maka mereka akan tenggelam bersama-sama. Kalau mereka menghalanginya maka mereka semua akan selamat. Jemaah yang dirahmati Allah, ini mungkin diantara yang perlu kita
lakukan, ya, kita banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan yang kita sadari, kita sengaja, ya, kita tahu bahwa itu adalah kesalahan, ataupun kesalahan-kesalahan yang kita tidak sadari, ya, kita menganggap kebaikan padahal itu adalah keburukan. Ya, alladzina hal unabbiukum ala al-akhsarin alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang perbuatannya, ya, kegiatannya di dunia ini adalah kesesatan, kerusakan, tetapi mereka merasa, ya, sedang memperbaiki. Ini yang ya lebih berbahaya lagi, merasa memperbaiki padahal sebenarnya adalah merusak. Ya, kemudian mari kita, ya, memperbaiki diri kita, ya, memperbaiki lingkungan kita, masyarakat kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua bencana-bencana yang, ya, sudah Allah turunkan, dan juga menahan, ya, bencana-bencana yang mungkin turun, ya, seandainya kita melakukan keburukan-keburukan. Mari kita, ya, memperbaiki, ya, semua ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, ya, dan menjadikan negeri kita aman sentosa, ya. Allah memilih pemimpin-pemimpin yang baik yang akan menuntun kita, ya, memberikan kesejahteraan di dunia dan menuntun kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya yang Allah janjikan kepada kita semua. Saya kira ini karena, ya, waktu yang mungkin sudah lebih, ya, saya mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.